Wanita-wanita ini sedang mengikuti sebuah kontes untuk menjadi putri mahkota kerajaan. Mereka mengenakan syal merah di atas kepalanya. Di babak pertama, diperlihatkan wajah mereka. Jika wajah mereka kurang menarik, peserta itu akan dieliminasi. Seluruh orang berdiri ke atas panci. Siapa yang membuat air tumpah di panci akan dieliminasi, lalu mengukur tingginya. Jika kepala tidak melebihi tali, akan dieliminasi. Wanita ini bernama Nguyetna. Nguyetna menyuruh pria ini untuk ke belakang. Dia khawatir tidak lolos di babak pertama, karena dia kurang tinggi. Jadi dia mengakalinya dengan memakai sepatu hak tinggi. Untung roknya bisa menutupi sepatu tersebut. Saat kakinya masuk ke panci, Nguyetna senang dia lulus babak ini. Babak pertama sudah berakhir. Lanjut ke babak berikutnya. Terlihat ada sebuah bambu dengan nama di depan kontestan. Di babak ini, para pria harus memvoting wanita-wanita di depannya. Wanita yang memiliki biji hitam terbanyak, dia akan lolos ke babak berikutnya. Nguyetna memiliki kacang paling sedikit. Dia jadi khawatir, kemudian meminta pertolongan pada pria tadi. Pria itu mengambil segenggam kacang dan menyembunyikannya di lengan baju, lalu memasukkannya ke bambu Nguyetna. Nguyetna akhirnya mendapatkan peringkat keempat. Saat menghitung biji tersebut, para juri ini terkejut. Nguyet adalah seorang gadis desa, mengapa dia banyak yang memilih? Saat mengocok bambu Nguyetna, ternyata isi dari bambu Nguyet adalah sebuah adonan, bukan biji hitam. Para juri ini terheran. Ternyata ada yang mencurangi kontesnya. Mereka berniat untuk menemukan orang tersebut. Lanjut ke babak berikutnya. Babak yang ketiga adalah ujian menggambar. Nguyetna adalah seorang gadis desa. Dia tidak pernah menggambar. Siapa sangka Nguyetna memiliki ayah yang berbakat. Dia pergi ke tempat ayahnya. Ayahnya meminta kabar baik dari Nguyetna. Sang ayah sedih jika anaknya tidak memenangkan kontes. Mungkin dia akan menikah dalam waktu 10 tahun. Nguyetna sangat miskin, jadi banyak orang yang mengintimidasinya. Untuk melampiaskannya, Nguyetna ingin menjadi putri mahkota. Tapi di babak ketiga adalah ujian menggambar. Dia meminta bantuan ayahnya. Ayah menggerakkan semua yang telah dia pelajari. Nguyetna masih mempelajari hal dasar. Di sisi lain, Ling sudah menulis dengan kedua tangannya. Ling sangat berbakat menulis. Kemudian, Nguyetna menggunakan seember air untuk mengontrol getaran tangannya. Namun dia belum menguasai itu. Saat Nguyet menulis pun, tulisannya sangat tidak karuan. Ayahnya sangat sedih. Dia pesimis. Nguyet akan sulit memenangkan kontes tersebut. Temannya mencoba untuk menyemangati. Jika Nguyet tidak berusaha, maka dia pasti akan gagal. Jadi jangan menyerah. Ayah dan anak itu menggelengkan kepala. Di sisi lain, Ling tahu orang yang paling lemah adalah Nguyetna. Untuk memenangkan kontes tersebut, dia bersekongkol dengan juri, untuk memastikan lawannya adalah Nguyetna. Di kesempatan pertama, Ling menggambar terlebih dahulu. Seperti kesepakatan tadi, dia berlawanan dengan Nguyetna. Kemudian mereka berkompetisi dalam kaligrafi. Ling memegang kuas dengan kedua tangan. Melihat hal itu, Nguyetna pun terkejut. Ling mendapat banyak pujian dari para juri. Selanjutnya giliran Nguyetna. Di saat dia berjalan, tanpa disangka dia terjatuh. Kejadian ini membuat semua orang tertawa. Setengah wajah Nguyetna jadi tertutup tinta. Nguyetna memohon kepada juri untuk memberinya selembar kertas yang panjang dan kuas besar. Juri bertanya, "Mengapa Anda membutuhkan kertas besar?" Pada awalnya juri tersebut tidak memberikannya. Namun tak lama, Master menyetujui permintaan Nguyetna. Dia ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Nguyetna. Juri berkata, "Tapi mereka tidak mempunyai kertas sebesar itu." Pria ini berbicara, "Saya mempunyai kertas tersebut." Lalu tiba-tiba dia melompat dan merobek salah satu kain. Pria itu melempar kain tersebut ke lantai. Nguyetna terkagum dengan aksi si pria. Juri memberikan Nguyetna sebuah kuas besar. Lalu mencelupkan kuas tersebut ke tinta. Temannya yang berdiri di belakang Nguyetna tiba-tiba mendorong dia. Sontak hal tersebut membuat Nguyetna meluncur dengan kuasnya. Tindakan ini membuat semua orang bingung. Kaligrafi apa ini? Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Nguyetna melihat kaligrafinya. Juri ini memarahi Nguyetna, berniat untuk mengusirnya. Tetapi master yang di lantai atas menghentikannya. Sebagai master kaligrafi, mereka berdiskusi. Ternyata, mereka benar-benar memuji karya yang dibuat oleh Nguyetna. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Nguyetna terlihat senang mendengarnya.
Master juga mengatakan hanya dewa yang dapat mengerti arti kaligrafi tersebut. Master itu menginginkan Nguyetna yang memenangkan babak itu. Lalu, dia dan 3 kontestan lain masuk ke penginapan. Saat ini putra mahkota juga tiba di rumah penginapan. Nguyetna keluar, ingin melihat seperti apa tampang sang pangeran. Nisuang menunjukkan ekspresi sedih. Dia ingin membunuh putra mahkota untuk membalaskan dendam keluarganya. Tetapi keduanya tidak bisa melihat sang pangeran. Pada akhirnya mereka dihentikan oleh penjaga. Nguyetna segera pergi mencari makan. Dia bertemu dengan temannya. Nguyet terlihat sedih, namun saat melihat Nguyetna menangis, pria itu malah bergegas pergi. Malam itu, Nguyetna dihentikan oleh penjaga. Dia fitnah akan melakukan pembunuhan pada pangeran. Mereka menariknya. Nguyet saat ini sedang diinterogasi. Mereka berkata, membunuh putra mahkota adalah kejahatan. Nguyetna dikirim ke penjara. Lalu dia akan dipenggal. Temannya mengetahui tentang itu, langsung ingin menyelamatkannya. Besok, putra mahkota secara pribadi datang untuk memilih. Pada saat yang sama, Nguyetna juga dibawa ke pengadilan. Siapa yang menduga ternyata pemilihan putri mahkota telah dimenangkan oleh Nguyet. Juri itu terkejut. Nguyetna akan menjadi menantu perempuan dari kaisar. Dengan cepat, pergi untuk menghentikan hukuman Nguyet. Di tempat eksekusi, Algojo akan segera memulai aksinya. Dari kejauhan terlihat, teman Nguyetna sedang membidik. Beruntung aksi Algojo dapat dihentikan. Ling telah gagal menjadi menantu kaisar. Dia menangis, dan berniat membunuh Nguyetna. Setelah itu para pembunuh mengepung tandu mereka pun menyiapkan pemanah. Kemudian, seorang wanita ini terbang untuk melindungi Nguyetna. Mereka bertiga berlari ke sebuah rumah kosong. Namun wanita ini terluka. Dia kehilangan begitu banyak darah, sehingga dia meninggal. Setelah itu, Nguyet memutuskan untuk tidak menjadi putri mahkota. Dia ingin pergi bersama temannya. Tanpa disangka-sangka, ternyata temannya itu adalah seorang pangeran yang menyamar. Prajuritnya memberi hormat ke pangeran. Akhirnya mereka hidup bersama, dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.